relativity that mass and energy are both but different manifestations. Albert Einstein adalah seorang fisikawan legendaris dunia yang dianggap sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ia dikenal luas berkat teori relativitasnya, khususnya pada rumus yang menjelaskan hubungan antara energi dan massa. Penemuan ini bukan hanya mengubah cara manusia memahami alam semesta, tetapi juga menjadi dasar bagi perkembangan teknologi modern, termasuk perkembangan dalam energi nuklir. Einstein juga dianggap salah satu orang yang bertanggung jawab atas tewasnya puluhan ribu korban jiwa di Hiroshima dan Nagasaki atas bom atom yang diledakkan Amerika saat Perang Dunia II berlangsung. Meskipun Albert Einstein tidak pernah secara langsung menciptakan bom atom, tetapi teori relativitas khususnya menjadi dasar ilmiah bahwa energi dapat dilepaskan dari massa, fenomena yang kemudian dimanfaatkan dalam teknologi berkembangnya bom nuklir. Namun Einstein sangat menyesali perannya dalam lahirnya senjata nuklir tersebut. Selain karya ilmiahnya, Einstein juga dikenal sebagai tokoh humanis dan pemikir bebas. Ia menentang perang, mendukung perdamaian, memperjuangkan hak asasi manusia, dan mendorong kebebasan intelektual. Tidak hanya otak di balik terciptanya senjata nuklir, Einstein juga membenarkan atas adanya penjelajahan waktu atau time traveler, yaitu teori yang menyebutkan apabila seseorang bisa menjelajah waktu ke masa lalu ataupun masa depan. Ia mengatakan jika teori penjelajahan waktu bukan hanya fiksi ilmiah, tapi bisa dirumuskan secara ilmiah dalam teori relativitas. Lalu benarkah demikian? Albert Einstein, ia lahir dalam keluarga Yahudi non-religius. Ayahnya yang bernama Hermann Einstein adalah seorang pengusaha kecil di bidang elektro, sementara ibunya Paulina Koch adalah ibu rumah tangga yang juga sangat mendukung minat belajar anak-anaknya. Pada usia dini, Einstein terlihat berbeda dibandingkan anak lainnya. Ia baru mulai lancar berbicara di usia sekitar 3 tahun, sehingga orang tuanya sempat cemas karena ia mengalami keterbelakangan mental. Alih-alih tumbuh dalam keterbatasan mental, namun Einstein justru tumbuh menjadi anak yang suka merenung panjang. Ketika berusia 5 tahun, ayahnya memberi kompas saku. Jarum kompas yang selalu menunjuk ke arah utara membuatnya terpesona dan heran. Ia menyadari bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mengatur benda-benda di alam semesta ini. Pengalaman kecil ini yang membentuk rasa ingin tahunya yang besar. Einstein kecil tidak selalu dianggap murid cemerlang. Gurunya di sekolah dasar menganggap ia lamban dan sulit mengikuti pelajaran yang berbasis hafalan. Namun ia sangat unggul dalam matematika. Pada usia 12 tahun, ia sudah mempelajari geometri Euclid secara otodidak dan menyebutnya sebagai kitab suci kecil. Einstein pertama kali bersekolah di Peter School, sekolah Katolik di Munich, meskipun ia seorang Yahudi. Di sana ia sering merasa tersaingi, tapi kemampuannya dalam ilmu matematika sangatlah menonjol. Setelah itu ia masuk Luitpold Gymnasium yang sekarang berganti nama menjadi Albert Einstein Gymnasium, tempat ia mulai merasakan tekanan dari sistem pendidikan Jerman yang sangat disiplin dan otoriter. Ia tidak menyukai metode menghafal dan kerap berbenturan dengan gurunya. Pada usia 15 tahun, bisnis keluarga ayahnya bangkrut sehingga mereka pindah ke Italia. Einstein sempat putus sekolah dan mengikuti keluarganya ke Milan. Di sana ia belajar sendiri, mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. Pada tahun 1895, Einstein mendaftar ke Swiss Federal Polytechnic. Meski awalnya ia gagal dalam ujian masuk karena nilai bahasa dan ilmu sosialnya rendah, ia lalu melanjutkan sekolah persiapan di Aarau, Swiss, tempat ia menemukan gaya belajar yang lebih bebas dan kreatif. Di Aarau, Einstein merasa bahagia. Ia belajar fisika dan matematika lebih mendalam, serta mengembangkan imajinasi sainsnya. Ia bahkan pernah membayangkan dirinya mengejar cahaya, gambaran mental yang kelak melahirkan teori relativitas. Setelah lulus pada tahun 1896, Einstein berhasil masuk ke ETH Zurich. Di sana ia mengambil jurusan pendidikan guru matematika dan fisika. Walau kadang dianggap malas menghadiri kuliah formal, ia tekun belajar sendiri, membaca banyak buku ilmiah, dan bergaul dengan teman-teman yang kelak juga menjadi fisikawan dunia. Albert Einstein sering dikaitkan dengan bom atom, meskipun sebenarnya ia tidak pernah secara langsung menciptakan atau terlibat dalam pengembangan senjata tersebut. Tetapi sangat penting, baik dari sisi ilmiah maupun moral.
Pertama kali dasar ilmiah terciptanya senjata nuklir berakar pada teori relativitas khusus yang dipublikasikan Einstein pada tahun 1905. Dari teori ini lahirlah persamaan ikonik E sama dengan mc², yang menunjukkan bahwa massa dapat dikonversi menjadi energi dalam jumlah yang sangat besar. Persamaan ini kemudian menjadi landasan teoritis bahwa energi atom bisa dilepaskan melalui reaksi nuklir. Namun perlu dicatat bahwa Einstein sendiri tidak pernah membayangkan penerapannya dalam bentuk senjata pemusnahan massal. Baginya, persamaan itu hanyalah konsekuensi matematis dari hukum fisika, bukan resep untuk membuat bom. Keterlibatan Einstein dengan bom atom baru muncul menjelang Perang Dunia II. Pada tahun 1939, para fisikawan Hungaria yang melarikan diri dari Eropa, yakni Leo Szilard, Edward Teller, dan Eugene Wiener, menyadari potensi fisi nuklir setelah penemuan fisi uranium oleh Otto Hahn dan Fritz Strassmann. Mereka khawatir Jerman Nazi akan memanfaatkan penemuan ini untuk membuat senjata. Untuk memperingatkan Amerika Serikat, Szilard menulis sebuah surat kepada Presiden Franklin dan meminta Einstein untuk menandatanganinya. Einstein setuju karena ia menyadari betapa bahayanya jika sampai Hitler menguasai bom atom tersebut. Surat yang kini dikenal sebagai surat Einstein-Szilard itu dikirimkan pada Agustus tahun 1939 dan berisi peringatan bahwa Jerman mungkin sedang mengembangkan senjata nuklir. Dari surat tersebut yang kemudian membuat pemerintah Amerika mulai serius mengalokasikan dana penelitian energi atom, yang pada akhirnya berkembang menjadi proyek Manhattan yang dipimpin langsung oleh Robert Oppenheimer. Program rahasia yang melahirkan bom atom pertama kali di dunia ini, ironisnya Einstein sendiri tidak pernah terlibat secara langsung dalam proyek tersebut. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, Einstein sangat terguncang. Ia merasa bersalah karena tanda tangannya di surat 1939 telah mendorong lahirnya senjata pemusnahan massal, meskipun ia tidak ikut membuatnya. Einstein kemudian berkata dengan penuh penyesalan, sejak saat itu, Einstein mengubah perannya dari ilmuwan murni menjadi aktivis perdamaian. Ia bersama Szilard mendirikan Emergency Committee of Atomic Scientists untuk menyuarakan bahaya senjata nuklir dan mendorong kontrol internasional atas energi atom. Ia juga mendukung gerakan anti-nuklir dan menyerukan kerjasama antar bangsa untuk mencegah perlombaan senjata. Bahkan pada tahun terakhir hidupnya, ia juga memperingatkan umat manusia akan ancaman kepunahan akibat perang nuklir. Dengan demikian, hubungan Einstein dengan bom nuklir adalah sebuah paradoks sejarah. Ia tidak pernah menciptakan bom itu, tetapi teori dan tanda tangannya tersebut yang akhirnya menjadi landasan terciptanya senjata pemusnah massal tersebut. Namun sepanjang sisa hidupnya, ia menjadi salah satu penentang paling vokal terhadap senjata nuklir. Einstein tetap dikenang bukan sebagai bapak bom atom, melainkan sebagai bapak fisika modern yang menyerukan agar ilmu pengetahuannya digunakan demi perdamaian, bukan kehancuran. Meskipun Albert Einstein tidak pernah secara langsung menulis tentang mesin waktu sebagaimana kita kenal dalam fiksi ilmiah, namun gagasan besarnya dalam teori relativitas khusus dan teori relativitas umum membuat konsep perjalanan waktu berpindah dari sekedar dongeng menjadi topik ilmiah yang serius. Dalam relativitas khusus, Einstein menunjukkan bahwa waktu tidak bersifat mutlak, melainkan relatif terhadap kecepatan gerak. Ketika seseorang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya, maka waktu bagi orang tersebut akan berjalan lebih lambat dibandingkan waktu orang yang diam. Fenomena ini dikenal sebagai time dilatation atau dilatasi waktu. Secara teoritis, jika seseorang melakukan perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya, lalu kembali ke bumi, ia akan mendapati bahwa dirinya lebih muda dibandingkan orang-orang yang tetap berada di bumi. Dengan kata lain, ia telah melompat ke masa depan. Relativitas umum kemudian memperluas pemahaman ini. Einstein membuktikan bahwa gravitasi dapat melengkungkan ruang dan waktu. Semakin kuat medan gravitasi di suatu tempat, semakin lambat waktu berjalan di sana. Misalnya seseorang yang berada di dekat lubang hitam atau yang dikenal dengan black hole, orang itu akan merasakan waktu berjalan lebih lambat dibandingkan seseorang yang berada jauh dari pengaruh gravitasi besar. Konsep ini memperlihatkan bahwa waktu tidak berjalan seragam di seluruh alam semesta, melainkan dipengaruhi oleh kondisi ruang waktu di sekitarnya. Dari sinilah lahir konsep ilmiah mengenai time traveler. Perjalanan ke masa depan dapat terjadi melalui dua cara, kecepatan ekstrim atau gravitasi ekstrim. Keduanya sudah terbukti secara eksperimen dalam skala kecil.
Misalnya lewat jam atom yang dibawa dalam pesawat terbang dan satelit, di mana jam tersebut benar-benar menunjukkan perbedaan waktu akibat efek relativitas. Namun perjalanan ke masa lalu jauh lebih rumit. Pada tahun 1935, Einstein bersama Nathan Rosen memperkenalkan konsep Einstein-Rosen Bridge, atau yang kini lebih dikenal sebagai wormhole, yaitu jembatan teoritis yang menghubungkan dua titik ruang waktu berbeda. Jika wormhole stabil dan dapat dilalui, secara teori ia memungkinkan perjalanan bukan hanya melintasi ruang, tetapi juga waktu. Sayangnya, wormhole sangat rapuh dan tidak stabil. Agar dapat digunakan, dibutuhkan bentuk energi eksotis yang belum pernah ditemukan manusia. Einstein sendiri cukup skeptis terhadap ide perjalanan ke masa lalu. Ia menyadari bahwa teorinya membuka peluang perhitungan matematis yang mendukung kemungkinan tersebut. Tetapi ia khawatir terhadap paradoks logika yang muncul. Contoh paling terkenal adalah grandfather paradox, yaitu situasi di mana seseorang kembali ke masa lalu dan mencegah kelahiran dirinya sendiri, yang secara logis menimbulkan kontradiksi. Meski demikian, warisan Einstein telah mengubah cara pandang manusia terhadap waktu. Ia berhasil menunjukkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan lentur dan bergantung pada kondisi tertentu. Berkat hal ini, konsep time traveler tidak lagi hanya milik dunia dongeng, tetapi juga menjadi kajian serius dalam fisika teoritis. Banyak karya fiksi ilmiah kemudian terinspirasi dari gagasan relativitas Einstein, dari novel hingga film, sehingga nama Einstein hampir selalu dikaitkan dengan ide penjelajahan waktu.